Shalom, selamat sore buat kita semua. Jadi ini tugas proses ETL dari kami. Jadi perkenalan dulu lah yang punya. Aku Alfon Vincent Roy Valencia dari dengan NPM 222520 108 dan temanku Saya Firman Nordri Sinambela, NPM 22520 104. Oke, nah kita kan udah perkenalan nih. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana proses ETL dari data Excel itu masuk ke dalam database. Nah, jadi yang pertama, kami udah siapin ada dua data. Yang pertama ada data penjualan dari suatu toko, itu toko elektronik, dan kemudian ada data stok dari barang-barangnya itu. Nah, jadi karena kita ini mau masukkan ke dalam database, sebelum kita buat koneksinya, kita buat dulu database-nya yang pertama. Nah, jadi yang database kita masuk ke kami pakai MySQL. Jadi kita pertama masukkan, kita buat database baru. Contohnya DB transaksi. Oke, DB transaksi. Kita create. Nah, udah ada kan data transaksi, cuman tabelnya ini belum ada. Nah, nantilah data-data yang dari Excel tadi kita masukkan, kita buat tabel baru. Nah, jadi langkah selanjutnya kita udah masuk ke Pentaho. Nah, kami pakai Pentaho kali ini ya, pertemuan kali ini. Mungkin ada kawan-kawan yang pakai tools yang lain. Nah, jadi yang pertama kita klik view, kita masuk ke transformation, klik kanan, masuk new. Oke, balik lagi ke view-nya. Nah, disinilah ada database connection. Database connection klik 2 kali aja. Ya, karena kita tadi pakai MySQL kan, nah kita pilih di sini connection tab-nya MySQL. Tapi jangan lupa, yang pertama itu kita buat dulu nama database. Contohnya nama connection name-nya. Jadi nama connection sudah kita buat koneksi transaksi. Oke. Nah, ini hostname-nya kita buat localhost karena kita pakai MySQL. Oke. Database name-nya database yang kita buat tadi lah. Apa yang kita buat tadi? Kita buatkan DB transaksi. Oke kan? Kita buat sini nama database-nya DB transaksi. Kemudian kalau portnya dia di MySQL itu bawaannya memang 33606 biasanya. Nah, kemudian makanya itu otomatis terisi. Kemudian ini username-nya root. Oke, kita coba tes. Nah, connection ke koneksi transaksi was successful. Berarti kan udah berhasil dia masuk ke dalam, terkoneksi ke dalam database. Oke, kemudian langkah selanjutnya oke kan aja. Nah, kita mau ngambil data Excel, masuk ke menu desain, input. Inputannya pilih Microsoft Excel input. Nah, tinggal drag aja ke sini. Oke, pertama klik. Nah, kita buat contohnya yang pertama tadi stok. Kita browse dia, cari yang mana data stok tadi. Nah, ini ada data stok di sini. Kemudian open. Nah, jangan lupa di add. Ini kan kosong masih ini, jadi di add aja dulu. Oke, setelah masuk, baru masuk ke sheet. Ke sheet, get sheet name. Nah, ini sheet 1 ini pindahkan ke sini. Oke. Nah, ini penting nih. Jadi di start row ini kita pakai angka 1 karena apa? Kalau dia di Excel kan dia dimulai dari angka 1, indeksnya dimulai angka 1. Kalau dia di Pentaho ngebacanya dimulai dari indeks 0. Karena ini kosong, makanya kita buat 1. Ini kan dimulai aturan kalau dia di Pentaho dia jadi 0, 1. Nah, kita masukkan lagi 1, start row-nya 1. Kemudian start kolomnya kita buat 0 karena tadi file Excel kita kan seperti ini posisinya. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke fields. Oke. Nah, apa yang mau kita lakukan? Nah, inilah get fields from feeder row. Ini fungsinya memanggil semua data-data yang ada tadi di dalam data stok tadi, file data stok tadi. Ini tuh terpanggil semua. Kode produk, string, ini tipenya, oke. Atau preview rows kalau mau nengok preview rows. Kalau nah, berarti udah masuk kan? Ini semuanya udah masuk. Nah, terus oke, jangan lupa oke. Nah, untuk data kedua dibuat oleh temanku Firman. Udah agak capek juga ini. Baik, saya akan lanjutkan. Yang pertama hampir sama, di drag terus Excel inputnya, terus diatur namanya pertama. Penjualan, terus kita browse juga filenya.
penjualan, tips open, lalu add. Setelah tertambah di sini kita ke exit. Sini pertama kita get sheet name, kita pindahkan sheetnya, lalu oke. Start row-nya sama 1, start column 0. Setelah itu kita ke iFields. Sini kita mengambil fields-nya yang ada di Excel. Nah, setelah pindah kita preview rows. Oke. Nah, isi fields-nya yang ada di Excel sudah pindah ke sini. Close. Oke. Setelah itu akan dilanjutkan teman saya. Nah, kemudian ini datanya udah ada di data stok, ada data penjualan. Kemudian kita pilih di sini menunya transform kita pilih select values. Inilah yang dia nanti menyelect nilai-nilai yang ada di stoknya, itu isi datanya. Yang pertama udah dipilih, tinggal koneksikan lagi. Nah, setelah terhubung klik aja 2 kali. Oke, kita langsung masuk ke metadata. Nah, get fields to change, artinya kan berarti kita mau mendapatkan data yang mau kita ubah. Nah, contohnya ini nama produknya pertama kode produk, kita mau ganti jadi kode aja lah, find kode produk, pasti udah tentang produknya ini gitu kan. Nah, contohnya ini nama barang, biar agak beda aja. Nah, berarti nanti dia dari ini nama sebelumnya diganti ke nama yang baru. Contohnya type-nya kan tadi kita yang sebelumnya pun string semua kan, string. Dia stok awal dia tadi number. Nah, kita bisa juga buatnya jadi string. Karena apa? Kalau kita perhatikan tadi di sana, di data sebelumnya itu ada dia bentuknya di belakang angka itu ada titik baru angka 0. Nah, itu untuk menghapusnya itu makanya kita pakai ini. Format di sini. Kemudian pilih yang pagar. Itulah yang menghapus titiknya. Oke. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh Firman untuk data penjualan. Baik, saya akan lanjutkan. Caranya hampir sama. Ini kita drag. Setelah itu kita koneksikan. Setelah terhubung, select values yang kita ubah di metadata. Get fields to change. Setelah pindah, kita bisa kita rename menjadi misalnya nama produk jadi nama barang. Tipenya kita buat aja ini string lengthnya 20, ini 10. Untuk yang memakai format itu ada di sini, pakai stack juga. Nah, setelah itu kita oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh konsep. Nah, jadi begini. Saat kita coba mau bikin jumlah, nanti sini ada itu ini datanya kan udah, ini kan udah nggak ada kondisi kan, ini mau ada titik di belakang angka 50. Kalau di sini dia itu karena belum diubah. Nah, ada titik kan di belakang angka 50. Itulah tadi fungsinya kita buat di format tadi angka pagar itu. Itu berarti kan menyusun, menyelaraskan, menyamakan bentuk formatnya gitu. Itulah proses transformasi itu. Nah, kemudian setelah select stok dan select penjualan ini selesai, kita masuk ke lookup dan kita pilih string lookup. Nah, sini. Kemudian dari kedua select ini disatukan, jadi koneksi disambungkan ke sini. Masuk, pilih main output of step. Oke. Kemudian masuk lagi. Nah, jadi langkah selanjutnya dijelaskan teman saya. Baik, kita ke pengaturan string lookupnya. Klik 2 kali. Kita namakan string lookupnya misalnya penggabungan tabel. Nah,
Setelah kita namai, kita pilih lookup stepnya itu di select penjualan. Nah, di select penjualan kita pilih field yang di atasnya ini kode produk, kode hanya kode saja. Sini juga kode produk. Nah, yang di bawah ini kita akan menambahkan tanggal penjualan, total jumlah terjual, dan total penjualan. Setelah itu tipenya kita buat string, di sini string, dan di sini string juga. Setelah itu kita oke kan. Setelah itu kita preview, kita melihat hasilnya seperti apa, quick launch. Nah, jadi sudah menjadi tabel kesatuan dia yang sudah kita tambah tadi. Setelah itu kita close. Setelah itu akan dilanjut oleh teman saya, Alfred. Ada sedikit yang ketinggalan tadi. Jadi kalau kita preview sini kan, nah contohnya kita mau ubah tanggalnya ini, tanggal aja lah dulu, harinya dulu, baru bulan, baru tahun. Nah, situ kita bisa Mr. Stock ini, contohnya kalau kita ada di data ini jualan, jualan, nah di stringnya ini kita ganti di sini. Kita ganti formatnya jadi day, month, year. Nah, jadi kan hari, bulan, tahun. Oke kan. Kita preview sekali lagi, sudah berubah. Nah, kan formatnya itu berubah. Jadi di sinilah salah satu contoh proses transformasi itu, kita mau menyamakan bentuk formatnya gitu. Nah, jadi inilah data yang udah kita ekstraksi, kita transform. Jadi inilah yang nanti bakalan kita masukkan ke dalam database. Nah, jadi langkah selanjutnya itu kita pilih dia menunya output. Setelah output, masuk ke pilih tabel output, drag aja lagi ke sini. Nah, tinggal satu ini aja, gampang kali. Lihat bentukan juga, enak malah. Nah, kita klik 2 kali. Contohnya step name ini ya udahlah, tadi waktu nggak masalah. Nah, ini tadi nama koneksi yang udah kita buat, koneksi transaksi. Kemudian kita pilih target table-nya, itu kan tabelnya tadi belum ada nih. Nah, jadi kita buat tabelnya, contohnya tabel transaksi. Oke, ini kenapa harus pakai history ini? Karena ini kan untuk query dia, jadi kan nggak bisa ada spasi. Nah, kemudian klik truncate table. Oke, kemudian klik SQL. Nah, inilah dia hasil apanya itu kan yang mau dibuat nanti di database ini lah, makanya kita executing. Oke kan lagi. Nah, baru close, jangan lupa oke kan lagi nih. Nah, jadi kalau udah kita buat tadi itu tabel outputnya, tinggal merunkan. Di runkan ini, nah tinggal pilih run. Ini do you need to save your transformation before you can run it? Nah, berarti kita kan mau menyave. Nah, yes. Pilih di mana mau kita save ini. Contohnya di dia aja lalu kita save, karena belum kita buat apanya kan. Nah, dari mana nanti dia masuk lagi. Tinggal save. Oke. Nah, ini berarti kan nggak ada sini apa notifikasi yang error kan. Berarti kan spoon the transformation has finished. Nah, berarti kita coba lah kita tengok di database kita. Kita refresh dulu sekali lagi. Tadi kan nama database kita kan DB transaksi kan. Ini jadi udah ada di tabel transaksinya. Kita klik ini. Nah, udah masuk lah semua data-data tadi yang udah kita ekstraksi, transformasi, dan di loading lah ke sini. Jadi inti dari tugas kami ini, proses ekstraksi dan transformasi dan di loading ke database sudah berhasil semua. Jadi ya mungkin ini aja yang bisa kami jelaskan. Mungkin siapa tahu ada dari Firman, ada kan? Oh, nggak ada ya. Oke lah. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf Pak. Jadi inilah yang bisa kami sajikan untuk tugas kami. Sekian dan terima kasih. Shalom.